Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang berada di pertengahan dari bulan Ramadan, di mana salah satu yang menjadi hal penting dalam ibadah kita di akhir daripada bulan Ramadan atau pertengahan yang akhir daripada bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk menjalankan sholat tarawih, dan di situ kita disunnahkan untuk membaca doa kunut. Untuk lebih lanjut, lebih leluasa, kita kembali mengulas pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan disunnahkannya membaca doa kunut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang akan kita baca kita sarikan dari kitab At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Zain bin Smith, ulama Madinah yang merupakan bagian daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana karyanya beliau kita jadikan referensi dan kita bacakan di beberapa pondok pesantren, dan alhamdulillah kita saat ini bisa mengkajinya. Disebutkan dalam kitabnya beliau tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Jadi beliau sebutkan di dalam kitabnya sunnah-sunnah sholat itu ada 3. Ada sunnah sebelum sholat atau pra sholat, ada sunnah di dalam sholat, dan ada sunnah-sunnah setelah pelaksanaan sholat. Yang akan kita bahas yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat. Di antaranya yaitu wa yusannu al-kunutu, disunnahkan membaca doa kunut fi maudhi'ihi wa kaunuhu bilafzil jam'i, di tempatnya, maksudnya adalah di tempat-tempat yang disunnahkan untuk membaca doa kunut. Di mana saja tempatnya itu, yaitu di rakaat yang terakhir di sholat subuh setelah bangun dari ruku, dan di separuh yang terakhir dari bulan Ramadan pada saat sholat witir. Dan hendaknya doa kunut itu dibaca dengan redaksi atau dengan lafadz jamak, lafadz yang menyeluruh, dalam arti mencakup keseluruhan, bukan untuk mencakup dirinya sendiri. Kalau kita bacakan doa kunut yaitu Allahumma hdina fiman hadait, maka itu doa yang jamak, doa untuk mencakup keseluruhan, yang imamnya juga makmumnya. Jadi ketika menjadi imam jangan dibaca Allahumma hdini, nanti imamnya membaca doa untuk dirinya sendiri, tidak untuk makmumnya. Maka dibaca Allahumma hdina fiman hadait. Lain kalau kita ini sholat sendiri, maka memakai doa kunut dengan terkhususkan untuk kita sendiri, dengan redaksi doa Allahumma hdini fiman hadait. Itu kalau kita sholatnya sendiri. Namun kalau berjamaah, maka sang imam membaca doanya dengan kalimat jamak, yaitu Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Lalu kemudian setelah itu doa kunut berisi dengan pujian-pujian. Maka doa kunut itu isinya ya doa, harapan, keinginan, lalu kemudian setelah itu berisi pujian, dan setelah itu diakhiri dengan sholawat dan salam. Di akhir daripada doa kunut yaitu wa barik lana
fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Kemudian isi doa, isi pujiannya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, ini pujian. Lalu kemudian diakhiri dengan salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Salawat kepada Rasulullah, kepada para keluarga, sahabatnya, dan diakhiri dengan salam. Ini doa kunut yang sebagaimana kita kerjakan, kita amalkan dalam rutinitas kita sehari-hari setelah subuh secara berjamaah, dan itu juga disunnahkan pada saat kita sholat witir di separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Doa kunut yang masyhur kita baca ini merupakan doa kunut yang kita ambilkan dari riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain merupakan cucu dari baginda Rasulullah SAW atau dari putranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ada juga riwayat lain dari Sayyidina Umar bin Khattab tentang doa kunut, yaitu yang biasa kita kenal, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika, dan seterusnya. Ini doa kunut riwayat daripada Sayyidina Umar. Kita boleh menggunakan riwayat dari Sayyidina Umar, juga boleh mengambil dari Sayyidina Imam Hasan bin Ali, ataupun yang sering kita gunakan yang Muhaddina, riwayat daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Doa kunut ini disunahkan ketika kita salat subuh di rakaat yang terakhir dan di rakaat yang terakhir daripada salat witir separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Saat kita memanjatkan doa kunut, wa yusannu fihi raf'ul yadaini, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Di saat doa kunut, angkatlah kedua tangan. Layaknya kita berdoa menengadahkan kedua tangan sebagai lambang atau sebagai simbol permohonan. Permohonan dari hamba kepada Tuhannya. Permohonan kepada ciptaan kepada penciptanya. Namun pemirsa atau saudaraku yang berbahagia, yang perlu kita fahami bahwasanya dalam berdoa itu kita sedang memohon kepada Allah, itu sudah pasti. Namun ada alasan kenapa doa kita ini panjatkan tangan kita menghadapkan ke arah atas. Yang tidak lain maksudnya bukan kemudian Allah di atas, tidak. Tapi tidak lain alasannya karena langit adalah kiblat dalam berdoa. Sebagaimana salat kiblatnya adalah Ka'bah, maka kita salat menghadap ke arah Ka'bah. Dalam berdoa pun juga demikian. Kita berdoa menghadap ke kiblatnya doa, yaitu langit. Sehingga kita ketika menengadahkan kedua tangan ke arah langit, ke arah atas, itu karena memang perintah atau kiblatnya doa yaitu langit. Jadi tidak menunjukkan Allah di langit, Allah di atas, lalu kemudian kita fahami kita memohon kepada yang di atas, tidak. Betul kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi alasan daripada kita mengangkat kedua tangan ke arah langit tidak lain alasannya karena langit adalah kiblat dalam berdoa. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh salah satu ulama Nusantara yang terkenal di kalangan kita, yaitu Syekh Ihsan Jampes Kediri. Yai Ihsan Jampes Kediri, beliau menyebutkan dalam kitabnya Sirajul Thalibin tentang alasan kenapa orang itu berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Begitupun juga saat kita membaca doa kunut juga demikian.
kita mengangkat kedua tangan seraya membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dalam doa kunut ini berisikan doa-doa yang sangat bermanfaat bagi kita. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah tunjukkanlah aku bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afina fi man afait, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami selalu kondisi yang sehat bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan kesehatan. Wa afina fi man afait wa barik lana fi ma atait, berkahilah apa yang Engkau berikan kepada kami. Wa qina syarra ma qadait, dan jagalah kami dari keburukan atau hal buruk yang Engkau takdirkan kepada kami. Doa yang begitu manfaatnya luar biasa kepada kita, maka kalau kita menghayatinya, maka sungguh kita akan terbawa dan kita akan berharap betul bagaimana kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan terhadap segala apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, saat kita memohon di dalam doa kunut, maka hayati atau resapi daripada isi doa kunut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum Nahdiyin Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita dan termasuk zakat mal kita. Maka dengan ini kami mengajak kepada teman-teman Nahdiyin Kota Tarakan untuk menyalurkan zakatnya ke Laziznu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama NUKER dan Laziznu Tarakan, yang bertempat di Jalan Yosudarso RT 11 nomor 11 Selumit Tarakan Tengah, atau di gerai-gerai Laziznu yang ada di sekitaran tempat Anda semua. Dan semoga dengan mengeluarkan zakat infak sedekah melalui wasilah jalur Laziznu, Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita, mensucikan harta kita, memudahkan segala urusan kita, dan tentunya zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan melalui wasilah jalur Laziznu itu akan digunakan untuk kemaslahatan kaum Nahdiyin dan para du'afa di luar sana yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan ini mendapatkan predikat muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan disucikan lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kunut tersebut. Maka setelah itu kemudian berisi pujian. Maka biasanya kita diam karena itu berisi pujian. Lalu diakhiri dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lalu kemudian tentang macam-macam daripada doa kunut. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada dua macam sudah. Doa kunut di mana kita dianjurkan untuk dipanjatkan, untuk dibaca pada saat rakaat terakhir daripada salat subuh, pada saat rakaat terakhir daripada salat witir, di separuh yang terakhir di bulan Ramadan, dan ada juga kunut yang dikenal dengan kunut nazilah. Kunut yang kita baca saat terjadi wabah penyakit yang menyebar, saat terjadi bencana, saat terjadi musibah yang bisa mengagetkan kita semua, dan di situ kita dianjurkan untuk membaca doa kunut. Kunutnya namanya kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah ini tidak terikat dengan salat subuh, tidak juga terikat dengan salat witir saja, tapi di setiap salat fardu kita dianjurkan untuk membaca doa kunut. Sebagaimana saat terjadi musibah tsunami, saat terjadi musibah di awal-awal menyebarnya virus corona kemarin,
dan itu kita kenal dengan istilah kunut nazilah, kunut yang dibaca karena sebab munculnya wabah penyakit atau munculnya sebuah musibah atau bencana. Saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah kunut di mana dianjurkan untuk kita baca di separuh yang terakhir daripada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana telah dilakukan atau kita ambil dasarnya, referensinya dari sabda baginda Rasulullah SAW tentang salat subuh, yaitu di mana beliau pada saat terjadi pembunuhan atau pengkhianatan pada orang-orang yang memohon kepada Rasulullah untuk diajarkan baca Al-Quran, mereka minta didelegasikan orang-orang yang ahli baca Quran, qurra'nya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengirim 70 ahli baca Al-Qurannya Rasulullah. Lalu kemudian ternyata 70 itu dibunuh, dibantai oleh mereka. Lalu kemudian Rasulullah dalam setiap salatnya membaca doa kunut, namun 1 bulan. Setelah itu Rasulullah hanya membaca pada saat salat subuhnya saja. Sebagaimana hal ini diceritakan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang tidak lain beliau merupakan khadimnya Rasulullah, merupakan juru pelayannya Rasulullah. Beliau meriwayatkan dalam hadis tentang kunut, mazala yaqnutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Rasulullah masih selalu membaca doa kunut dalam setiap salat subuh hingga beliau meninggalkan dunia ini. Ini landasan kita dalam membaca doa kunut. Hal itu pun juga demikian yang kita amalkan dalam sholat witir di separuh yang terakhir di bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.